cerita mengenai kerusuhan, Pak Jokowi akan terjungkal segala macam dan seterusnya, itu kan cerita yang berulang. Jadi dari mana ceritanya orang-orang ini mengatakan bahwa partai politik itu sudah nggak mau dengan Pak Jokowi ketika partai politik itu masih taruh menterinya di situ. Nah justru itu, jadi pembela paling depan Pak Jokowi ini, kalau ada yang mau menjatuhkan, siapa? PDI Perjuangan tuh gak termasuk di barisan itu. Bagaimana mau mengatakan bahwa Pak Jokowi ini akan ada masalah, akan diturunkan di tengah jalan dan seterusnya. Nah, itulah bedanya saya sama Sylvester. Iya, kalau itu ngomongnya Rocky Gerung, waktu dengan saya itu sama aja. Tapi kalau Sylvester itu kan dia emosi kan, dia datangin, kalau saya diem aja, saya senyum-senyum aja gitu. Biasanya saya kalau dengan Rocky Gerung ngomong saya juga sama banyak sama dia, tapi khusus episode itu saya agak lebih banyak diem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngabarin kabar terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Masih banyak orang yang ingin melihat Presiden Jokowi lengser sebelum waktunya, terutama para pembenci Presiden Jokowi. Mereka, setan dalam hati mereka, begitu senang mungkin akan melihat Presiden Jokowi lengser sebelum waktunya. Begitulah syahwat politik yang buruk. Padahal sebentar lagi Presiden Jokowi tanggal 20 Oktober akan selesai masa tugasnya dan akan digantikan oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran. Hal ini dikomentari oleh Muhammad Qodari, pengamat dan sekaligus tukang survei. Ya, beliau itu tukang survei ya. Dan surveinya benar. Begitu juga Qodari mengomentari perdebatan antara Rocky Gerung dan juga Sylvestre. Hal itu membuat dirinya mengakak saat melihat kejadian hal serupa. Qodari pun memberikan jurusnya bagaimana cara menghadapi Rocky Gerung. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita simak bersama. Let's go. Jadi hemat saya tesis-tesis yang mengatakan bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini retak atau bermusuhan, itu adalah upaya-upaya orang yang nggak senang dengan bergabungnya, bersatunya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Dan saya melihat Pak Prabowo itu di depan sekali dan sangat eksplisit, sangat sungguh-sungguh menunjukkan pembelaannya kepada Pak Jokowi. Bang, kalau ini diartikan bahwa Pak Prabowo ini sangat berharap sekali bahwa sampai 20 Oktober itu memang dia berharap stabilitas politik ini benar-benar sok. Pasti. Berarti ada kekhawatiran juga bahwa muncul istilah ada huru-hara sehingga terjadi guncangan stabilitas politik. Ini kan karena yang lagi beredar ini kan katanya nanti di bulan September ini ada goncangan politik. Akhirnya terjadilah Presiden bisa mengambil keputusan sesuai dengan konstitusi menetapkan keadaan darurat dengan dekret kembali ke UUD 45. Ya, memang begitulah ya realita kehidupan sekarang kan, ini ada namanya dunia maya, ada dunia nyata. Antara dunia maya dengan dunia nyata ini kadang dekat tapi kadang jauh banget gitu. Jadi cerita mengenai kerusuhan, Pak Jokowi akan terjungkal segala macam dan seterusnya, itu kan cerita yang berulang terutama dari teman-teman yang kritis kepada Pak Jokowi. Saya dulu pernah, mungkin beberapa tahun yang lalu, ada teman saya Sahganda Nainggolan itu ya, senior saya, ini Pak Jokowi paling lama 6 bulan. Ya saya ketawa gitu loh. Kenapa saya ketawa? Karena beliau ini paham gak sih dengan sosiologi revolusi atau sosiologi demonstrasi massa atau kejatuhan rezim tuh? Hemat saya enggak. Ada dua elemen ya untuk adanya suatu dinamika seperti itu. Pertama itu kan ada ketidakpuasan yang sangat luas. Dan hampir pasti kalau kita bicara Indonesia dan revolusi dimanapun, itu kata kuncinya sebetulnya ekonomi gitu. Saya punya keyakinan ya, Pak Harto itu pun juga lepas dari berbagai macam isu yang ada pada diri Pak Harto, kalau nggak terjadi krisis moneter pada tahun 98, hemat saya tidak akan terjadi pergantian rezim atau gerakan massa yang sangat besar seperti terjadi pada 98. Tentu kita bisa berdebat soal ini ya, mungkin nanti rakyat merdeka juga bisa
undang yang lain yang punya teori yang berbeda dengan saya gitu ya. Tapi saya punya keyakinan bahwa ketidakpuasan atau istilahnya deprivasi relatif ya, itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh kondisi ekonomi. Nah, pada hari ini atau beberapa tahun terakhir ini kondisi ekonomi kita tuh sangat-sangat stabil ya. Kita bicara pertumbuhan ekonomi konsisten 5%, bahkan salah satu yang tertinggi di dunia, inflasinya juga rendah, kemudian kebutuhan-kebutuhan barang pokok juga tersedia. Kata kuncinya, variabel yang penting itu kan ada dua. Pertama ketersediaan, kedua harga kan. Harga fluktuasi naik turun, tetapi yang nomor satu itu ketersediaan. Barang kalau nggak ada, sembako nggak ada, itu baru krisis. Nah, kita bahkan sudah melewati situasi yang sangat ekstrim, yaitu pandemi, di mana orang nggak bisa bergerak, ya kan, kegiatan-kegiatan terhambat. Bahkan pada saat krisis seperti COVID pun kita relatif terjaga loh, secara kebutuhan pangan ya. Menurut saya ketika COVID aja bisa ditangani dengan baik, apalagi kalau nggak COVID gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara secara politik, kekuatan politik yang ada sekarang ini atau selama ini itu sangat kuat berada di belakang Pak Jokowi gitu ya. Partai politik yang bergabung di pemerintahan sebelum dinamika Pilpres misalnya itu mencapai sekitar 80%. Yang di luar kan cuma Demokrat dan PKS gitu. Nah, di masa Pilpres ketika terjadi perbedaan cabang-cabang jalan kan gitu kan. Ada yang pilih Anies, dukung Anies kayak misalnya Nasdem, ada yang dukung Ganjar seperti PD Perjuangan, ada yang dukung Pak Prabowo seperti Golkar dan Gerindra. Tapi sampai di situ aja, nggak ada tuh pernyataan, kalimat atau sikap yang mengatakan bahwa karena kami dukung Anies, maka mulai hari ini kami ingin Pak Jokowi jatuh gitu. Nggak ada gitu. Gitu. Jangankan jatuh, narik menteri aja nggak. Jadi dari mana ceritanya orang-orang ini mengatakan bahwa partai politik itu sudah nggak mau dengan Pak Jokowi ketika partai politik itu masih taruh menterinya di situ. Nah, PDI kan, Bu Mega kan marah betul dengan Pak Jokowi pasca Pilpres ini. Nggak ada yang bantah itu gitu. Tapi sampai hari ini menteri-menterinya PDI Perjuangan itu nggak ada yang ditarik gitu. Bahkan ketika Mr. Q udah mengatakan PDI kalau konsisten tarik aja, nggak ditarik juga. Saya udah ngomong PDI itu kalau konsisten bahwa Pak Jokowi itu adalah kegelapan demokrasi, ya ini nggak benar, semua ini nggak benar. Tarik aja, jangan Anda menjadi bagian dari kegelapan itu. Nggak ditarik-tarik juga, gitu loh. Alasannya kan mereka komitmen untuk mengawal pemerintahan sampai akhir. Nah, justru itu. Jadi pembela paling depan, Pak Jokowi ini, kalau ada yang mau menjatuhkan, siapa? PDI Perjuangan tuh nggak termasuk di barisan itu. Gitu. Jadi kalau nggak happy, nggak suka dengan Pak Jokowi, iya PDI Perjuangan. Beda dengan Gerindra yang happy ya, atau Golkar yang happy misalnya. Tetapi kalau misalnya bicara menurunkan Pak Jokowi, ini partai-partai politik itu semua satu garis batas gitu. Nah, pada titik itu juga saya mengatakan begini, demokrasi Indonesia itu sudah terkonsolidasi. Dalam pengertian apa? Bahwa elit-elit politik kita itu sebetulnya sudah punya satu pikiran yang sama. Bahwa misalnya masa jabatan presiden itu fixed term. Bahwa kita harus konsisten dengan sistem presidensial. Sistem politik Indonesia kan dari lama itu kan presidensial. Tapi pasca amandemen sebetulnya makin kuat karakteristik presidensialnya. Pertama fixed term. Tadinya kan di tengah jalan bisa diturunkan misalnya. Tapi setelah amandemen itu ditambahkan proses-proses yang sangat panjang tuh. Termasuk misalnya MK dan yang lain-lain yang membuat proses itu menjadi jauh lebih lama dan terutama jauh lebih sulit gitu. Sehingga kemudian akhirnya presiden itu makin kuat pasca amandemen konstitusi. Nah, jadi kalau kita review ya, bicara kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi bagus. Kalau pertumbuhan ekonominya misalnya minus berapa? 8%, 10%. Kayak misalnya tahun 98 kan? Iya. Pertumbuhan ekonomi kita kan negatif kan? Gitu. Nilai tukar kita memang melemah, tapi kan relatif masih terkendali gitu ya. Inflasi kita luar biasa pada waktu itu. Coba kita lihat indikator yang lain. Indeks harga saham kita, saham Indonesia tetap naik. Kemudian kita bicara indikator ekonomi yang lain. Misalnya bunga bank. Zaman krisis itu kan melonjaknya luar biasa gitu. Tetapi kan sekarang relatif stabil gitu. Jadi nggak ada itu indikator-indikator ekonomi. Bahkan saya ulang lagi ya, jangankan di zaman non-COVID sebenarnya. Zaman COVID aja di mana potensi krisis sangat besar itu tidak terjadi. Yang kedua, kekuatan politik.
ya 80%. Sekarang pun misalnya PDI Perjuangan ya nggak happy dengan Pak Jokowi. Ini justru kekuatan Pak Jokowi malah tambah itu 80 berapa persen gitu. Kenapa? PKS masuk, Demokrat masuk gitu loh. Jadi ada yang keluar tapi yang masuk justru lebih banyak. Bagaimana mau mengatakan bahwa Pak Jokowi ini akan ada masalah, akan diturunkan di tengah jalan dan seterusnya gitu. Nah, itu yang saya coba sampaikan tapi secukupnya aja waktu ketemu dengan Adian Apitupulu, dengan Rocky Gerung di Rakyat Bersuaranya Aiman gitu kan. Nah, itulah bedanya saya sama Sylvester. Iya, kalau itu ngomongnya Rocky Gerung waktu dengan saya itu sama aja. Tapi kalau Sylvester itu kan dia emosi kan, dia datangin, kalau saya diem aja, saya senyum-senyum aja gitu loh. Iya, malah saya agak episode terakhir itu sebelum episodenya Sylvester tuh saya bahkan pada kali itu saya diam agak banyak, biar aja saya dengerin gitu kan, biar keluar semua argumentasinya, jadi saya tahu isi pikirannya gitu. Iya, kalau saya kan dengerin aja gitu. Biasanya saya kalau dengan Rocky Gerung ngomong saya juga sama banyak sama dia, tapi khusus episode itu saya agak lebih banyak diem gitu. Gitu. Jadi ada strateginya cara ngadepin Rocky Gerung itu. Oke. Dan saya udah tahu cara ngadepin Rocky Gerung. Nah, dulu masih satu panggung, PDP masih satu panggung kan dia ributnya sama Adian mulu kan. Iya, sekarang iya. ada ini kan. Iya. Ya, sobat-sobat sekalian, begitulah pandangan Muhammad Qodari. Bagaimana menurut kalian? Silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.